bicara tentang konstitusi, ada yang perlu kita pahamkan kepada masyarakat, Bapak, Ibu, tentang amandemen. Amandemen itu artinya apa? Terus adendum itu artinya apa? Supaya melek konstitusi katanya seperti itu. Sepertinya kita harus pindah. Ya. Sepertinya kita harus pindah karena alam memaksa kita pindah. Jadi kalau misalnya pasal 7 yang kita kembali ke kita fokus ke pasal 7 aja deh. Soalnya yang lagi rame itu. Iya. Kita fokus ke pasal 7 seandainya. Ketika reformasi 98, salah satu yang diamandemen itu adalah pasal 7 itu jadi tentang pembatasan masa jabatan. Terus ada beberapa elit politik itu saat ini kan ada beberapa elit politik yang mengusulkan kembali kepada pasal 7 dengan 3 kali. 3 kali. Tambah 1 kali. Jadi memang ada 3 kali. Tapi ini kan baru usulan ya, Pak. Iya. Wacana. Tapi menurut Ibu bagaimana itu, Bu, nanti? Saudara-saudari sekalian di mana Anda berada. Jumpa lagi dalam program acara Garda Budaya di Garda TV. Garda Budaya adalah acara yang mengajak pemirsa untuk menjadi garda terdepan dalam mengembangkan budaya kita. Kali ini saya ditemani dengan 2 narasumber. Di kanan kiri saya, di sebelah kanan saya adalah Dr. Siska Dianasari, SHMH. Selamat datang Ibu. Selamat datang, Bagi. Beliau adalah dosen di Unipma Madiun. Di sebelah kiri saya ada Dr. Sigit Sabto Nugro, SHMHum. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Beliau adalah dosen hukum di Universitas Merdeka Madiun. Baiklah, topik yang akan kita bahas kali ini adalah kedudukan konstitusi dalam sebuah negara demokrasi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentang konstitusi. Karena tujuan acara ini adalah memberi edukasi kepada masyarakat umum supaya konstitusi itu tidak terkesan angker dan eksklusif. Ya, masyarakat bisa mengenal lebih dalam, lebih mudah dicerna, sehingga pertanyaan-pertanyaan pun akan sangat mudah dan saya harap juga jawabannya yang lebih bisa diterima oleh masyarakat umum. Baiklah, saya ada nomor satu pertanyaan pertama, mungkin lady first ya. Oke. Lady first kepada Ibu Siska. Bu, dalam sebuah negara demokrasi, apakah fungsi dasar konstitusi itu, Bu? Nah, dalam sebuah negara demokrasi itu fungsi dasar konstitusi merupakan penjaga. Ya, kita lihat dari pengertian konstitusi itu sendiri sebagai pembentukan. Jadi hukum awal yang membentuk sebuah bangunan negara. Nah, kemudian bagaimana korelasi dan fungsinya konstitusi dengan demokrasi? Karena di dalam konstitusi itu berisi muatan tentang perlindungan hak asasi manusia dan juga pembatasan kekuasaan. Nah, terkait dengan negara demokrasi, karena kita merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, ada jaminan di sana terkait dengan hak-hak rakyat. Kemudian juga mungkin kita bisa ingat ya, Mbak Ugi ya,
salah satu tuntutan reformasi itu adalah untuk mereformasi birokrasi. Nah, di konstitusi kita yang sudah 4 kali amandemen di sana, kemudian lahir juga sebuah lembaga guardian constitution, penjaga konstitusi, yaitu MK. Nah, ini korelasinya di situ. Konstitusi sebagai salah satu bukti bentuk bahwa kita negara hukum, kemudian juga untuk menjaga jalannya demokrasi itu, agar ketika kita ingat ya, zaman Orde Lama, Orde Baru, mungkin awal reformasi sampai sekarang juga terjadi penyimpangan-penyimpangan terkait dengan pelaksanaan demokrasi. Nah, disinilah konstitusi menjaga. Dan bagaimana cara menjaganya lebih kuat? Kita sudah memiliki guardian constitution, yaitu Mahkamah Konstitusi. Jadi seperti itu. Berarti seperti konstitusi adalah sebuah rel ibarat dalam perjalanan kereta. On the track. On the track. Ada pemikiran lain dari Pak Sigit? Iya, jadi apa yang disampaikan tadi Bu Siska memang betul, bahwa konstitusi memang sebagai sebuah pedoman, sebuah patokan bagi negara ini. Bahkan kalau kita lihat dari segi founding father, jadi dari para pendiri negara, kemudian juga mendasarkan pada konstitusi. Artinya apa? Bahwa negara ini terbentuk itu harus didasarkan pada konstitusi yang ada. Karena apa? Ini sebagai sebuah pedoman bagaimana kerangkanya itu nanti ke depannya. Tentu saja founding father pada saat itu sebenarnya sudah memikirkan bagaimana ke depannya. Tetapi yang namanya perkembangan zaman tidak mau apalagi setelah masa reformasi perlu adanya perubahan, termasuk amandemen sampai keempat. Bahkan sampai sekarang pun juga ada semacam usulan untuk sampai pada amandemen kelima dan berikutnya. Tetapi yang jelas kalau kita lihat memang ada beberapa hal di sini. Jadi memang kalau saya kelompokkan ada 3. Jadi ada yang menginginkan bahwa perubahan itu memang harus dilakukan sampai amandemen kelima, karena mengingat perkembangan yang sekarang. Kemudian ada pula yang hanya menginginkan bahwa perkembangan sekarang ini sebenarnya sudah diadopsi di dalam konstitusi kita yang sudah ada perubahan. Bahkan yang lebih ekstrim lagi menginginkan kembali pada konstitusi yang lama. Bahkan seperti tahun 55 kan kita kembali pada Undang-Undang Dasar. Betul. UDS ya. Sebenarnya menginginkan adanya pelaksanaan secara murni dan konsekuen. Nah, itu semuanya kan pasti ada kekurangan, kelebihannya. Yang jelas dalam hal ini kalau kita lihat memang konstitusi itu sebagai pedoman dasar di dalam kerangka tadi, termasuk bagaimana di dalamnya itu juga menyangkut hak-hak masyarakat, hak-hak warga negara, hak rakyat itu bisa diatur dan dilindungi yang jelas. Oh, tadi saya menarik, ada satu poin menarik di situ ketika ada pernyataan ya, ada beberapa keinginan yang kuat untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 ya Pak. Apakah keinginan-keinginan itu berdasar melencengnya amandemen-amandemen itu atau bagaimana? Artinya dalam tataran implementasi, kalau mungkin sebenarnya kalau amandemen itu sudah bagus. Artinya kalau saya pribadi menyatakan bahwa itu memang harus ada perkembangan, harus ada perubahan. Penyelewengan ada. Iya, tapi di dalam tataran pelaksanaan, implementasi itu yang sering terjadi. Sehingga ini yang kemudian kenapa saya sangat tertarik dengan acara ini, karena apa? Kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa sebenarnya kalau Undang-Undang Dasar 45 itu kita jalankan sesuai dengan fungsinya, saya yakin bahwa sebenarnya ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perkembangan. Jadi menurut Pak Sigit Undang-Undang 45 itu sudah cukup, lebih dari cukup untuk mendasari berdirian negara kita dan perkembangannya. Secara artinya kalau dalam pengertian perubahan itu juga perlu, Pak. Perubahan karena gini, kan seolah-olah pada saat itu bahwa Undang-Undang Dasar itu seperti sesuatu yang sakral yang tidak bisa diubah dan sebagainya. Nah, itu saya rasa juga tidak sampai ke situ lah. Artinya bahwa ini perlu juga, karena yang namanya perkembangan dinamis, perkembangan zaman itu kan tidak menuntut kemungkinan bahwa yang namanya konstitusi itu kan juga buatan manusia. Maka tidak akan mungkin dia abadi. Saya rasa juga ini perlu juga adanya perubahan itu. Saya rasa saya sangat setuju juga. Dan tidak ada yang sempurna. Produk manusia itu masih ada. Dan selalu harus ada perbaikan. Ada kekurangan, kesalahan. Akan tetapi kita lihat gitu yang baru-baru ini yang mencuat kan terkait dengan
amandemen pasal 3 Undang-Undang Dasar terkait dengan kewenangan MPR untuk membuat seperti GBHN yang dulu. Nah, karena apa? Karena ada kritik terhadap jalannya pemerintahan pasca reformasi ini. Jadi kebijakan yang dijalankan itu seolah-olah ini adalah program presiden yang notabene presiden itu juga ada kendaraan politik. Nah, jadi ada kekhawatiran bahwa oke, kembalikan. Jadi tadi seperti yang Pak Sigit nyatakan, ada juga keinginan kembali ke zaman dulu karena ada kebaikan dari nilai-nilai. Tapi kita juga percaya dengan adanya 4 kali amandemen dan juga ada tuntutan ini amandemen kelima, kita melihat dinamika politik pemerintahan, ketatanegaraan kita dan juga globalisasi ini menuntut memang adanya kebutuhan aturan dasar yang perlu diadakan. Nah, sepanjang itu tidak merubah hal-hal yang dilarang untuk dirubah, saya rasa secara hukum ketatanegaraan itu diizinkan. Seperti tidak boleh merubah pembukaan bentuk negara, sistem pemerintahan seperti itu. Karena memang kita kembalikan perubahannya ini untuk siapa sih? Apakah ini ada kepentingan elit politik tertentu atau memang pure untuk kepentingan rakyat? Karena memang kembali lagi ke konsep demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jangan dari penguasa, oleh penguasa, untuk penguasa, seperti itu. Siap, terima kasih Bu. Manis sekali jawaban beliau ini. Dan cukup mudah kayak sepertinya diterima oleh masyarakat seperti ini. Baiklah, kita jeda dulu karena ada seseorang yang mau lewat mungkin. Kita kembalikan kepada bapak-bapak yang ada di sana. Bapak, ada juga nih. Pertanyaan ini nyambung yang tadi. Iya. Kita disebut negara itu ketika ada rakyatnya ya. Salah satu unsur negara. Salah satu ada wilayah, rakyat, Pemerintahan, daulat, pengakuan dari negara. Betul. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Bapak. Lady first lagi. Wanita selalu begitu utama. terus. Oke, ini Bu, Bu Siska, dalam negara demokrasi, posisi rakyat itu berada di sebelah mana, Bu? Dalam negara demokrasi, posisi rakyat itu berada di posisi yang paling penting karena ya ruhnya rakyatnya. Dikatakan negara demokrasi atau konsep demokrasi, segala pemerintahan dari rakyat. Ya. Aspirasinya, pemimpin yang diinginkannya oleh rakyat, seolah-olah mereka yang terpilih di eksekutif yudikatif ini juga representasi dari keinginan rakyat. Oh, sosok-sosok seperti ini. Kemudian untuk rakyat, apanya untuk rakyat? Program-programnya, pembangunannya, tujuannya. Tapi juga rakyat juga memiliki hak dan kewajiban di sana. Jangan dilupakan bahwa ketika berharap demokrasi itu baik, rakyat juga ikut bertanggung jawab bagaimana dia memilih pemimpinnya, perwakilannya dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Jadi posisinya rakyat itu berperan sangat penting karena ruhnya demokrasi ya rakyat gitu. Demokrasi. Menarik tadi ada. Jangan dilupakan. Ibu tadi sempat ucapkan seperti ikut itu ya, Bu. Ikut bertanggung jawab juga rakyat dalam menentukan jalannya demokrasi tersebut. Berarti ada dalam posisi terpenting dalam sebuah negara ya, penting ya. Jangan sampai rakyat itu dilupakan gitu ya. Iya. Pak Sigit, ada pemikiran lain? Oke, jadi memang boleh dikatakan dalam sebuah negara demokrasi
rakyat itu menjadi kekuatan tertinggi dia sebenarnya. Kenapa? Semuanya itu bahwa yang menentukan adalah rakyat. Meskipun nanti dalam bentuk misalnya di kelembagaan, kemudian di dalam istilahnya pejabat-pejabatnya, karena memang semuanya itu sebenarnya itu tadi bahwa pemerintahan itu adalah didasarkan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Artinya memang semuanya itu bermuara dari situ. Jadi kenapa? Artinya bahwa dengan demokrasi yang demikian, maka diharapkan bahwa rakyat itu memang benar-benar yang menentukan. Maka termasuk di dalam bagaimana memilih seorang pemimpin itu tadi. Jadi bahwa kepentingan itu sebenarnya harus dilihat bahwa pemimpin sebenarnya harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab terhadap rakyat. Bukan kemudian memilih sesuatu tuh hanya karena sekedar yang namanya segelintir uang atau mungkin tapi mengorbankan sekian tahun. Ini yang sering terjadi di dalam masyarakat. Jadi marilah kita membuka cakrawala terutama bagi masyarakat bahwa dalam menentukan sebuah pemimpin itu jangan kemudian berpikir sempit. Jadi berpikirlah ke depan, jangka panjang. Artinya di mana pemimpin yang benar-benar peduli terhadap rakyat. Bukan kemudian karena orientasinya pada sejumlah uang kemudian kita mengorbankan itu sampai 5 tahun ke depan. Ini sungguh ironis sekali ya. Jadi kalau saya rasa inilah bagaimana kita agar memberikan edukasi, pembelajaran kepada masyarakat bahwa biar masyarakat itu cerdas gitu. Cerdas dalam berdemokrasi. Artinya bagaimana dia bisa memilih seorang pemimpin yang bagus, kemudian pemimpin yang visioner, yang benar-benar melindungi rakyat atau masyarakat. Bukan hanya sekedar kemudian kepentingan-kepentingan sesaat yang justru menjerumuskan rakyat pada situasi dan kondisi yang kurang beruntung. Ini yang saya rasa sebuah perlu dipikirkan bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya rasa juga KPU, Bawaslu juga ketika tahun-tahun politik juga memberikan political education ya Pak ya kepada pemilih pemula, melibatkan kita juga selaku akademisi. Tapi sejauh mana efektivitas political education itu yang tadi disampaikan oleh Pak Sigit, rakyat juga harus paham, jangan sampai menggadaikan nasibnya, suaranya sesaat untuk jangka waktu 5 tahun, karena rakyat juga bertanggung jawab. Kita tadi sudah ngobrol bahwa pemerintahan itu, penguasa itu ya representatif dari rakyatnya. Jadi ketika ya mudah-mudahan yang terpilih di tempat kita masing-masing amanah ya, yang di pusat juga yang sudah tertangkap sudahlah, jangan dibuka lagi lembar tangkapan-tangkapan yang baru. Tapi jangan lupa itu juga adalah pilihan rakyat juga. Jadi political education akan efektif kalau rakyatnya juga memang konsisten. Ingin perbaikan ya harus sama-sama secara aturannya substansif, secara kulturnya dan juga secara strukturnya, secara penyelenggaranya, seperti itu. Jadi saya bisa simpulkan bahwa dalam pemilihan pemimpin kedepannya itu harus ada paradigma tertentu yang diikuti dan diikuti dan dipercaya oleh rakyat bahwa pemimpin seperti A, seperti B, seperti inilah yang kami inginkan, seperti itu gitu ya Pak ya. Dan juga jangan lupa yang inginkan dan sesuai dengan konstitusi. Iya, tentu saja. Jangan keluar dari koridor. Iya betul. Jangan Jadi sampai harus tetap ketika dipegang. kita bicara ini yang baik, tapi kita lupa ini ternyata digiring ke salah satu kepentingan politik tertentu. Nah, jangan lupa rakyat juga ikut mengawal adanya konstitusi. Konstitusi tidak hanya tanggung jawab dari Mahkamah Konstitusi dan juga pemerintah yang melaksanakan. Jadi walaupun yang kita inginkan, tetapi yang kita inginkan itu pun tetap harus sesuai dengan konstitusi yang berjalan dalam negara kita, begitu ya. Karena konstitusi adalah cerminan dari bangunan negara tersebut. Baik, itulah sebagai penjaga konstitusi di situ. Jadi fungsinya di situ. Kenapa begitu penting rakyat itu harus paham? Iya. Jadi sebetulnya penjaga utama konstitusi adalah rakyat. Itu dia. Ya, kemudian dipresentasikan termasuk ada MK, kemudian ada lembaga-lembaga yang benar-benar kompeten di situ. Jadi memang semua itu yang menentukan adalah rakyat. Gitu. Nah, dengan sistem keterwakilan ini kan kadang-kadang wakilnya yang nggak bisa menyampaikan apa yang dikehendaki rakyat, Bu. Pak, nah, ya itu bagaimana? tadi. Ayo.
rakyat itu tergadaikan atau tidak? Nah, itu Karena dia. gini, melihat ketika ada pemilihan, kita bicara dari pemilihan ketika tahun-tahun politik ya, Berarti Mas, gitu ya, dari awal. dari bawah. Karena apa? Ya, yang dari bawah kita pilih mereka-mereka yang akhirnya duduk di parlemen ataupun di legislatif, dan para dewan ini juga yang akhirnya menentukan siapa-siapa yang duduk di posisi-posisi yang strategis di lembaga negara, termasuk hakim agung. Betul, Kenapa kita tahu kemarin bisa ada pemilihan kan hakim-hakim agung. Nah, kenapa ini nggak terpilih? Biasa faktor X. Nah, jadinya kita juga bertanggung jawab. Artinya rakyat juga bertanggung jawab. Jangan lupa, betul itu ada pasti faktor politik, faktor S. Tapi kita lihat lagi ke rakyat seperti apa. Saya rasa political education itu, pendidikan politik itu sudah dimulai kok dari pendidikan dasar, menengah, perguruan tinggi, ada pendidikan politik, pendidikan hukum. Tapi kembali lagi ke rakyat, ketika ditembak serangan fajar, serangan dini hari. Bahasanya berubah sekarang, Bu. Apa, Bu? Apa? Sedekah politik. Oh, sedekah politik, Masya Allah, biar dapat pahala politik ya. Dan itu menyakitkan itu, Pak. Lupa. Ada kepentingan politik di dalamnya, pesan politik. Diubah loh, Bu. Karena sekarang itu di samping pendidikan politik, yang penting itu juga yang namanya etika politik. Nah, itu harus dijalankan. moralitas. Betul. Banyak Itu yang harus terjaga. Banyak sekali yang di dewan sana itu terpelajar tapi nggak terdidik, Pak. Itu. Tidak punya etika. Betul. Itu yang Gimana bisa punya etika wong tidak terdidik loh, Pak? makanya itu, maka Mungkin di pembekalan samping pengalaman. tadi pendidikan Barangkali politik ya. kepada masyarakat, kepada rakyat, tidak kalah pentingnya memang pendidikan etika. Betul. Baik itu etika politik, etika hukum dan sebagainya. Sepertinya kalau soal etika kayaknya P4, pelajaran P4 itu perlu dibangkitkan lagi, Kak? Sudah ada di dalam Pancasila. Pancasila itu salah satu fungsinya sebagai sistem etika, termasuk di dalamnya etika politik. Tapi bukan hanya mengatur para elit politik, tapi rakyat juga harus juga memiliki etika politik dan moral politik ya, Pak ya. Sekali lagi. Cuman etika. memang porsinya, kalau dulu memang kita ada seperti penataan P4 itu 100 jam. Cuman sekarang kan porsinya kecil sekali. Ini yang kita juga dari kalangan akademisi agak prihatin juga. Karena kenapa? Yang jelas anak-anak sekarang yang namanya generasi milenial atau generasi itu justru tidak pernah tahu. Butir-butir nilai Pancasila itu kadang nggak pernah tahu. Itu yang perlu adanya semacam apalah, artinya kita bersama ada tanggung jawab. Bagaimana bahwa pelaksanaan Pancasila itu benar. Nilai-nilai itu memang di sana itu sebenarnya ada nilai moral dan etis yang memang harus dikedepankan. Itu yang penting juga untuk dilakukan. Ya, ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan. Yang sebetulnya sudah ada dalam kehidupan kita, karena secara asal usul bahan kausa materialisme, Pancasila itu made in Indonesia kok. Iya. Tapi kadang kita malas gitu sedikit-sedikit, kamu nggak Pancasilais gitu. Generasi milenial kan dibilang gitu kan nggak suka juga, tapi ketika dia baik itu ya automatically. Dan belum tentu yang mengatakan kamu tidak Pancasilais dia juga sudah Pancasila gitu. Kita kadang tidak sadar ketika kita sudah berbuat baik, kemudian juga sesuai dengan aturan, sesuai kepentingan yang ada, itu juga sudah perwujudan dari Pancasila. Mungkin perlu ini ya Pak, media yang lain, saya rasa BPIP, MPR dan sebagainya sudah melakukan banyak juga, dan perlu juga ada perubahan terkait dengan sistem sosialisasi, edukasi yang terus-menerus berbagai media. Sekarang lagi trennya podcast, trennya Instagram, live Instagram gitu kan. Artinya Jadi dalam memberikan pemahaman itu bisa disesuaikan perkembangan generasi X, Y, Z gitu loh. Kalau dulu dengan bioskop yang keliling itu, sekarang kan bisa di rumah-rumah ya lewat podcast atau bagaimana itu. Sekarang bisa nontonnya lewat HP dimanapun. Betul. Seperti ini edukasi kita ya. Baiklah pemirsa, kita berjeda dulu lagi agar Bung Firman itu bisa memainkan gitarnya. Nyanyikan apa gitu yang indah. Hari-hari terus berlalu, takkan pernah berhenti. Seribu rintang
tebarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya bergandengan tangan, satu dalam jiwa demi keutuhan Indonesia Jaya. Ini Bu, Bapak, kita tadi kan bicara konstitusi ada penyimpangan-penyimpangan, ada penyelewangan yang tidak sesuai jalur. Nah, jadi pertanyaannya kan berkembang ke arah ini jadinya. Bila konstitusi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak berjalan pada relnya, yang mungkin atau yang bisa dilakukan rakyat itu apa Bu? Supaya konstitusi kembali kepada marwahnya gitu. Yang jelas ketika ada penyimpangan ya, kita lihat juga flashback ke masa lalu ya, orde lama, orde baru seperti itu. Ini pasti akan ada reaksi dari masyarakat, dari rakyat terhadap penguasanya dalam sebuah negara demokrasi, dan kita juga memiliki banyak sekali jalur atau sarana untuk menyampaikan aspirasi, kritik, saran dan sebagainya. Ini bisa disampaikan melalui berbagai saluran tersebut. Di antaranya ada hearing atau jaring aspirasi ketika konstituen itu turun, ketika anggota legislatif itu turun kepada konstituen, kan mereka ada dananya tuh yang main rame dibahas sama KD kan. Setahun berapa diterimakan 4 kali. Nah, itu juga kan bukan sekedar dana, tapi bagaimana step tersebut bisa dilaksanakan secara baik. Karena apa? Karena ini momentumnya mendengarkan. Kemudian yang kedua, aspirasi yang kedua bisa melalui komunikasi ya. Kalau memang itu dilakukan oleh orang-orang di eksekutif, kita juga bisa menyampaikan pengaduan-pengaduan ke ombudsman. Kalau memang itu maksudnya itu adalah tindak pidana ataupun sesuai dengan kompetensinya lah, pidana, perdata, tun atau apa ya, kita sesuai jalurnya. Rakyat bisa berusaha melalui jalur itu. Kemudian selanjutnya kalau memang ada sebuah kebijakan, peraturan undang-undangan yang tidak sesuai konstitusi ya, kita bicara konstitusi kan. Nah, perjuangkan melalui MK sekarang. Nah, kita sudah punya MK loh pasca reformasi ini sebagai tadi guardian constitution, penjaga marwah konstitusi ya, sesuai dengan tema kita siang ini kan. Nah, banyak sekali yang sudah diperjuangkan ya melalui MK. Ada juga yang banyak juga yang dikabulkan, ditolak dan sebagainya sesuai dengan aturannya tentu saja. Nah, yang paling praktis mudah ya melalui diizinkan, kita ada aturan tentang demonstrasi juga. Nah, demo yang diizinkan. Nah, ini juga harus kita kemas secara secara ilmiah ya Pak ya. Kalau di kampus kan kita biasanya ada periode tertentu untuk mendengarkan mahasiswa, entah 1 semester sekali, 3 bulan sekali. Mahasiswa tuh bukan cuma curhat masalah kampus, tapi masalah apa? Masalah ketatanegaraan. Sejauh mana kampus alma maternya ini mengawal jalannya pemerintahan yang baik gitu. Kita lihat kemarin ketika ada gelombang demo terhadap pemerintah, momentum apa itu kan mahasiswa juga ke dewan DPRD kota kan disambut
oleh DPRD seperti apa, kemudian juga dikawal juga oleh wareknya masing-masing, karena warek juga khawatir jangan sampai yang berizin ini juga anarkis. Intinya kita sama-sama mengawal demokrasi dan konstitusi ini. Banyak sekali sekarang sarana, jalur maupun cara untuk memperjuangkan agar konstitusi ini dijalankan secara murni dan konsekuen. Apabila ada penyelewengan ya melalui beberapa jalur tersebut. Jalur tadi ya. Ke MK misalnya, jalur MK itu Bu, dalam bentuk apakah yang bisa dilakukan oleh rakyat itu? Apakah class action atau gugatan review, gitu? Ya judicial review itu. Tergantung aturan mana, peraturan perundang-undangan mana yang memang dinilai oleh rakyat ini tidak sesuai dengan konstitusi. Contohnya itu secara personal kita pernah dengar ya Pak Sigit, pernah ada tuntutan undang-undang ketenagakerjaan yang melarang orang nikah sekantor. Bukan karena kebanyakan orang nikah sekantor, tapi apa? Karena sama-sama, misalkan si A si B di kantor yang sama, tapi ada aturan lembaga tersebut pas saat itu BUMN ya tidak usah disebutkan. Nah kemudian karena akan menikah jadi salah satu harus keluar. Nah ini digugat ke MK aturan tersebut dan dikabulkan oleh MK. Akan tetapi kita juga harus menghormati juga ketika ada perjanjian kerja antara pekerja dan lembaga pemberi kerjanya. Nah jadi kalau secara hukum itu memang dikatakan simple, tergantung dari mana itu dimulai, kepentingan apa yang memang diperjuangkan. Kalau memang ini merupakan aturan perundang-undangan yang terkait dengan orang banyak, nah ini beda lagi, artinya seperti apa upaya hukumnya, melalui jalur apa. Kalau untuk MK, sepanjang itu memang ada peraturan perundang-undangan produk pemerintah yang dirasa tidak sesuai, dinilai tidak sesuai dengan konstitusi, ini bisa diperjuangkan seperti itu. Jadi dalam bentuk apakah itu adalah tergantung apa yang terselewengkan. Iya. Ya, Pak pada Sigit, prinsipnya kan ada hak rakyat di sini. Jadi hak rakyat itu sepanjang undang-undang, misalkan undang-undang itu menyimpang dari apa yang ada di koridor konstitusi, maka di MK bisa dilakukan. Nah, kenapa? Dalam hal ini, karena apa yang jelas itu tadi, MK akan memutuskan apakah ini memang benar-benar sesuai dengan di Undang-Undang Dasar atau tidak. Jadi sesuai dengan konstitusi atau tidak. Artinya kalau manakala terjadi pelanggaran, maka tentu saja MK akan memutuskan itu bisa misalkan dilakukan apakah revisi terhadap undang-undang ataukah dicabut dan sebagainya. Artinya apa? Dalam posisi ini adalah MK selaku penjaga konstitusi tentu saja dia akan mencerminkan dari cerminan daripada rakyat. Jadi bagaimana itu dijalankan. Kemudian tadi memang ada beberapa banyak jalur atau sarana untuk masyarakat atau rakyat itu menyampaikan apakah itu nanti tadi bisa melalui jaring aspirasi, kemudian bisa melakukan dalam bentuk yang paling ekstrim termasuk demonstrasi. Tetapi demonstrasi itu kalau kita lihat memang berdasarkan undang-undang penyampaian pendapat memang harus melalui koridor tertentu, perizinan dan sebagainya dengan jumlah sekian dan sekian. Artinya ada laporan gitu. Karena apa? Yang jelas intinya dalam hal ini masyarakat dididik untuk bagaimana jangan sampai anarkis gitu. Berpolitik secara cerdas. Berpolitik secara cerdas. Karena kalau anarkis itu sebenarnya juga merugikan rakyat sendiri. Ketika ada bangunan sudah dibangun dengan biaya yang besar, kemudian harus dihancurkan, kemudian dibangun lagi, kan tentu saja ini akan sangat merugikan. Ya, notabene biayanya ditanggung oleh kita juga ya. Dari pajak yang kita bayarkan. Jadi tidak hanya dididik dari segi tadi politik, tetapi juga etika. Ini moral itu menjadi sangat penting. Politikal dan etika. Ini harus ditanamkan. Jadi di sini, hal terpenting dalam kehidupan bernegara, berkonstitusi adalah moral dan etika. Sebetulnya kan seperti itu ya. Cuman yang sayang sekali yang itu terlihat sangat kurang sekali. Dan itu sering kita membuat menangis ya. Tapi ya itu juga tanggung jawab dari rakyat itu sendiri, karena pendidikan politik, moral, etika itu dimulai sejak dari lingkungan keluarga. Bagaimana Bang Ugi dengan tadi cerita ya, bagaimana mendidik anak-anaknya, bagaimana Pak Sigit dengan anak-anaknya, bagaimana saya dan mungkin para kru di sini, para penonton juga memberikan political education, moral dan juga etika terhadap
keluarganya sendiri, dari keluarga, sekolah, lingkungan. Nah, jangan sampai ketika kita juga bergaul salah gaul gitu, kemudian menyalahkan orang tua, menyalahkan ke gurunya gitu. Karena ini tanggung jawab kita bersama. Padahal itu sirkulasinya saling menyambung dan saling berhubungan toh. Saling Kadang berhubungan. saya juga ironis sekali ketika sekolah kemudian justru melaporkan gurunya karena tindak. Padahal tidak ada dalam pengertian di kamus seorang guru itu kemudian menghukum anak didik itu sebenarnya kan karena ada motivasi ingin memberikan pelajaran, bukan kemudian istilahnya menganiaya dan sebagainya. Itu yang perlu ada pemahaman bersama. Itu yang menjadi sangat penting karena yang namanya didikan etika moral itu memang harus benar-benar ditanamkan. Itu akan memberikan manfaat ketika si anak itu kemudian akan menghadapi sesuatu. Wah, sebenarnya kemarin artinya guru itu sebenarnya maksudnya baik, cuman kemudian disalahgunakan. Bahkan orang tua ini yang perlu kita juga memberikan edukasi ya. Jadi jangan kemudian ditelan mentah-mentah bahwa itu laporan si anak begini lah, harusnya ditelusuri dikonfirmasi apakah betul itu dilakukan dan apa tujuan, kemudian motivasinya apa. Itu kan perlu sebabnya juga apa. Tidak mungkin anak dihukum kalau tidak melakukan kesalahan kan seperti itu. Oke, mumpung ini itu bicara tentang konstitusi, ada yang perlu kita pahamkan kepada masyarakat, Bapak, Ibu, tentang amandemen. Amandemen itu artinya apa? Terus adendum itu artinya apa? Supaya masyarakat lebih paham, lebih mengerti. Melek konstitusi katanya seperti itu. Monggo Bapak Ibu, siapa dulu? Bapak dulu aja ya. Jadi memang amandemen itu semacam perubahan. Perubahan terkait dengan substansi yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri. Jadi memang perubahan itu bisa karena itu tadi perkembangan, situasi perkembangan politik dan sebagainya yang menuntut memang harus adanya perubahan. Jadi tadi sampai sekarang kita sudah pada perubahan keempat itu ya. Jadi artinya ini memang ada harapan bagi rakyat bahwa perubahan itu adalah bagaimana hak-hak rakyat itu terjaga, terlindungi. Kemudian memang ada adendum. Adendum itu hanya beberapa pasal yang mungkin perbaikan biasanya yang sering itu. Tapi dalam hal ini kalau kita lihat konstitusi memang dikenal di dalamnya itu adalah amandemen. Jadi melakukan perubahan, tetapi yang jelas sudah ada kesepakatan bahwa termasuk pembukaan kemudian itu tidak dilakukan perubahan. Yang jelas dalam hal ini adalah bagaimana agar konstitusi itu satu melihat perkembangannya, jadi artinya disesuaikan dengan perkembangan, kemudian melihat perkembangan politik yang ada di dalamnya, termasuk di dalam kelembagaan di dalam ketatanegaraan. Ini juga penting. Kemudian muncul tadi ada MK dan sebagainya, termasuk di sini tidak ada lagi yang namanya lembaga tertinggi. MPR itu sudah standar dengan lembaga tinggi negara. Ini yang perlu diberikan pemahaman pada masyarakat bahwa itu tadi konstitusi itu bukan sesuatu yang sakral, bukan sesuatu yang keramat yang tidak boleh atau tidak bisa dirubah. Nah, karena itu kan itu tadi kembali lagi bahwa itu adalah perbuatan manusia. Mungkin Founding Father itu juga mengharapkan bahwa karena yang jelas pada saat itu kan konstitusi itu dibuat singkat. Karena ketika itu kan sangat singkat di masa revolusi yang tapi saya apresiasi banget. Artinya dalam hal ini apa? Yang jelas para founding father itu adalah orang-orang yang terpilih. Jadi orang-orang yang benar-benar memikirkan negara itu, mempersiapkan alat-alat kemerdekaan. Seandainya kita diposisikan di posisi itu juga tidak mudah. Jadi kalau kita bicara konstitusi yang ideal itu seperti apa, nah kembali lagi saat itu karena kita akan merdeka, kemudian juga ada BPUPKI, PPKI seperti itu. BPUPKI mempunyai waktu yang sangat singkat sekali untuk merumuskan sebuah dasar negara. Sepertinya kita harus pindah. Sepertinya kita harus pindah karena alam memaksa kita pindah. Bagi mereka yang berbuat jahat
kita jumpa lagi para pemirsa yang budiman. Kita sambung lagi pembicaraan kita dengan Ibu Siska dan Pak Sigit yang sempat terputus karena adanya faktor alam yang tidak mungkin kita lawan, sehingga kita pindah pada tempat yang lebih aman, terhindar dari air hujan. Pak Sigit, Bu Siska, ini saya ingin kembali lagi menyambung pembicaraan yang sempat terputus tadi tentang amandemen dan adendum. Pengertian amandemen itu apa, adendum itu tadi sempat Pak Sigit sudah sampaikan, tapi belum begitu jelas mungkin untuk masyarakat. Jadi Pak Sigit bisa menambahkannya lagi. Monggo. Ya. Jadi kembali lagi bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu sebenarnya adalah suatu perubahan. Jadi perubahan terhadap substansi yang ada di dalam beberapa pasal, terutama di dalam Undang-Undang Dasar kita. Kenapa itu terjadi perubahan? Karena memang yang jelas adanya perkembangan dunia politik, termasuk di dalamnya perkembangan ketatanegaraan yang mengharuskan adanya perubahan itu untuk bisa mengakomodir. Jadi di mana yang jelas pada prinsipnya adalah untuk memberikan pelindungan terhadap rakyat atau terhadap masyarakat, khususnya berkaitan dengan di masa, kalau kita lihat bahwa di masa Orde Baru memang terjadi adanya penyimpangan terhadap terutama di dalam kekuasaan politik. Sebentar Pak, diakui ya? Iya. Diakui dalam masa Orde Baru itu banyak sekali penyimpangan ya? Iya, terjadi penyimpangan. Kemudian itulah kenapa perlu adanya perubahan. Jadi perubahan itu dimaksudkan di mana adanya kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam konstitusi kita itu kemudian bisa dilakukan, termasuk adanya munculnya satu kelembagaan baru, termasuk adanya MK dan sebagainya, itu adalah dalam kerangka untuk mewujudkan bagaimana bahwa pelaksanaan di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu bisa berjalan dengan baik. Karena kita tahu bahwa kalau kita lihat dari segi historisnya, sejarah bahwa para pendiri negara, founding fathers itu kan relatif waktu yang sangat singkat ketika itu. Jadi ketika itu mempersiapkan yang namanya Undang-Undang Dasar yang notabene harus bisa dilakukan karena berdirinya suatu negara. Karena tentu saja ini kan ada yang namanya kekurangan. Ya inilah kekurangan itu kemudian ternyata di dalam pelaksanaan, termasuk dalam Orde Lama, di mana kekuasaan itu juga luar biasa, termasuk Presiden Soekarno melakukan bahwa dia menyatakan sebagai presiden seumur hidup, itu juga jelas menyalahi aturan yang ada di dalam konstitusi. Kemudian juga pada masa Orde Baru di mana kekuasaan Presiden Soeharto juga demikian, di mana bahwa termasuk pemilu hanya sebagai justifikasi. Tetapi di dalamnya sudah diatur sedemikian rupa sehingga kekuasaan otoritarian itu menjadi sangat kuat di sana. Maka diharapkan bahwa perkembangan itulah yang kemudian bahwa termasuk perkembangan politik ada hak warga negara di sana bahwa kita itu terutama hidup berdemokrasi itu yang menjadi sangat penting di sana. Dimana kalau kita kembalikan tadi seperti dijelaskan Siska di awal bahwa yang namanya demokrasi itu kan kekuasaan itu ada di rakyat, kemudian oleh rakyat dan untuk rakyat. Itulah yang kemudian makna di dalam hal ini. Jadi itu tadi jangan dimaknai kemudian bahwa Undang-Undang Dasar sebagai sesuatu yang sakral, sesuatu yang keramat yang tidak bisa diubah. Karena apa? Karena yang jelas kalau kita lihat bahwa Undang-Undang Dasar juga buatan manusia. Tentu saja bukan sesuatu yang abadi. Jadi artinya pasti perkembangan sekarang, apalagi di era sekarang, era digitalisasi, globalisasi dengan perkembangan yang luar biasa, tentu ini tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan. Jadi kalau saya katakan tadi di awal ada 3 kelompok yang saling tarik menarik. Jadi sudah artinya ada satu kelompok yang memang sudah puas dengan perubahan keempat. Tapi ada pula yang menginginkan perubahan kelima. Bahkan ada pula kembali lagi ke Undang-Undang Dasar yang seperti awal. Itulah dinamika di dalam ketatanegaraan itu sudah sesuatu yang biasa. Sekarang di saat ini. Baik Pak Sigit, terima kasih. Berpindah kepada Bu Siska. Jadi saya tadi dari Pak Sigit kan ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa timbulnya MK itu kan karena adanya penyelewengan konstitusi yang dilakukan Orde sebelum ini, seperti itu ya. Itu ya Bu Siska. Nah,
Jadi ketika MK ini terbentuk, dia berfungsi sebagai apa Bu di situ? MK terbentuk sebagai hasil ya dari amandemen Undang-Undang Dasar secara historis dulu. Kenapa? Karena tadi disampaikan katanya berarti betul ya orde sebelumnya ada penyimpangan karena kita termasuk yang membaca catatan-catatan sejarah tentang itu membenarkan. Nah kita sendiri kadang ya ragu-ragu ya pasti gitu kalau kita harus meng-cross check gitu apalagi semua produk-produk di masing-masing masa seperti itu. Nah terkait dengan MK merupakan produk dari pasca reformasi. Salah satu tuntutan reformasi adalah amandemen juga, kemudian pembatasan kekuasaan sehingga hadirlah di sini MK sebagai guardian constitution, sebagai penjaga. Nah, sesuai dengan tema pertemuan kita ini, diskusi kita ini adalah menjaga marwah konstitusi. Jadi betul-betul yang penjaganya itu ya rakyat, tapi secara legal formal itu lembaganya adalah MK. Melalui MK rakyat bisa menjaga agar konstitusi ini tetap konsekuen, tetap dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Sebetulnya tanpa MK pun kalau periode lalu itu secara ketatanegaraan itu sudah sesuai gitu ya, tidak ada tuntutan terhadap reformasi, kondisi yang ketidakadilan dan sebagainya tidak akan ada juga gitu kan amandemen 1, 2, 3, 4 ya karena perlu kita sadari bahwa ini berkembang. Nah saat ini di masa globalisasi salah satu bentuk negara yang ideal dan isu ketatanegaraan yang dianggap ideal itu adalah demokrasi dan juga HAM. Jadi kalau kita udah bicara ini tuh udah seolah-olah ini tuh yang harus dijaga secara ideal. Jadi ada satu negara yang diklaim misalkan melanggar HAM atau apa. Jadi negara-negara yang tergabung dalam PBB ini mesti tersentil gitu, tergerak katanya. Begitupun dengan sistem demokrasi dianggap yang paling ideal secara sistem ketatanegaraan. Nah, MK sebagai guardians constitution diharapkan supaya nggak balik lagi penyimpangan itu. Nah, kita lihat nih, kita ingatkan kembali rakyat ataupun penonton ini terhadap tuntutan dari reformasi. Di antaranya adalah pembatasan kekuasaan dari penguasa khususnya di pasal 7 terkait dengan masa jabatan presiden, kebebasan pers, perlindungan HAM, kemudian juga terkait pemberantasan korupsi yang akhirnya melahirkan juga KPK yang saat ini luar biasa juga dinamikanya. Kita doakan yang terbaik lah sebagai warga negara yang baik tentunya. Dan juga sebagai akademisi kita berjuang dengan secara ilmiah berdasarkan keilmuan sesuai dengan jalur kita. Kemudian juga selain itu ada juga artinya tuntutan reformasi itu terkait dengan kebebasan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya dengan demokrasi di sana. Agar apa? Agar jangan terulang lagi kejadian-kejadian penyelewengan-penyelewengan yang dulu pernah ada. Nah, tadi ditanyakan amandemen, adendum. Kita lihat konstitusi itu sendiri muatannya apa sih itu? Konstitusi itu muatannya pertama organisasi negara. Negara merupakan sebuah organisasi kekuasaan yang terdiri dari warga negara, wilayah, pemerintahan berdaulat dan pengakuan dari negara lain. Jadi salah satu muatan konstitusi itu organisasi negara itu sendiri. Kemudian aturan terkait dengan kelembagaan negara. Karena kita menganut asas trias politika dari Montesquieu, ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Kemudian yang keempat adalah perlindungan HAM, perlindungan hak asasi manusia. Nah, selain HAM juga kita sadari secara ketatanegaraan warga negara Indonesia memiliki hak asasi manusia, hak warga negara dan juga hak konstitusional yang lahir ataupun yang termuat di dalam konstitusi. Yang keempat adalah konstitusi memuat cara untuk perubahannya konstitusi itu sendiri beserta larangan sifat tertentu yang tidak boleh diamandemen atau dirubah. Jadi amandemen itu sendiri merupakan perubahan. Ya, kemudian adendum. Nah, adendum di sini perubahan terkait dengan beberapa pasal tanpa merubah. Ada beberapa pasal yang lain yang tidak dirubah. Nah, ini relevan dengan aturan amandemen di dalam konstitusi kita. Sifat tertentu di sini pembukaan tidak boleh, bentuk negara, kemudian ideologi negara. Karena kalau sudah masuk itu bubar.
Sama seperti kita di konstitusi periode kedua, ketika Belanda tahu kita merdeka, dia tidak mengakui, akhirnya hasil KMP merdeka, tapi bentuknya serikat. Berubah juga bentuk konstitusi. Jadi berubah bentuk negara, berubah bentuk konstitusi. Jadi terkait dengan isu amandemen, kemudian pemahaman terhadap amandemen seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Sigit seperti itu, sangat dimungkinkan terkait dengan dinamika ketatanegaraan, akan tetapi perlu diluruskan bahwa ini memang untuk kebutuhan ataupun untuk kebutuhan rakyat, kepentingan rakyat, jangan sampai kepentingan elit politik. Seperti misalkan saat ini kemarin mungkin melihat ya ada pidato Presiden Jokowi terkait dengan wacana perubahan pasal 3. Nah, terkait dengan kewenangan MPR untuk membuat seperti GBHN itu, ya, supaya betul. apa ya? Kembali lagi, sebetulnya tujuannya apa sih gitu. Apakah ini betul-betul pure untuk menjaga marwah konstitusi itu sendiri agar menjaga rakyat dalam sistem demokrasi, atau jangan-jangan kepentingan elit politik seperti itu? Karena ya itu tadi, setelah reformasi kan perubahannya tidak ada lembaga tertinggi Tidak lagi, ada semua tertinggi, lembaga tinggi tidak ada negara. lembaga Nah, tertinggi. jangan sampai usulan amandemen pasal 3 ini menjadi geliat kembali MPR nih gitu kan, supaya ada kewenangan tambahan berdasarkan untuk kepentingan rakyat. Nah, pokoknya kita luruskan dan kita kawal khususnya pasal 7 nih, jangan sampai karena yang dikawal oleh reformasi itu pembatasan kekuasaan. Betul. Sebetulnya kita sebagai warga negara yang baik pastinya kita mendukung apa yang pemerintah serta pemimpin itu laksanakan sepanjang itu sesuai dengan konstitusi. Dan apabila tidak sesuai, nah tadi kita sudah sampaikan cara-caranya, jalur-jalurnya melalui apa saja, tentu saja dengan cara yang sesuai dengan aturan, tidak pakai anarkis, jangan menjadi konflik sosial seperti itu. Semua ada jalannya ya. Semua ada jalannya, Semua dan ada jalan. Semua tergantung ada bagaimana kita memilih problem solvingnya, caranya yang baik. Jadi kalau misalnya pasal 7 yang kita kembali ke kita fokus ke pasal 7 aja deh. Soalnya yang lagi rame itu Iya. kan. Kita fokus ke pasal 7 Iya. seandainya ketika reformasi 98, salah satu yang diamandemen itu adalah pasal 7 itu Iya, jadi tentang masa jabatan pembatasan presiden. masa jabatan. Terus ada beberapa elit politik, itu saat ini kan ada beberapa elit politik Mengusulkan itu yang di amandemen ya mengusulkan kembali kepada pasal 7 dengan 3 kali. 3 kali. Tambah 3 kali, tambah 1 kali. Jadi memang ada 3 kali. Ya, Tapi ini wacana. kan baru usulan ya, Pak. Iya. Bu. harus wacana. Wacana. Nah, tapi menurut Ibu bagaimana itu, Bu, nanti? Eksesnya apa itu? Menurut saya kalau kita lihat secara historikalnya bahwa ini adalah salah satu tuntutan reformasi ya Pak Sigit dan juga para penonton serta Bang Ugi, ini seperti mencederai apa yang sudah diperjuangkan dan dituntut dalam reformasi. Bagaimanapun juga pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Apabila ada perubahan, memang di situ dilematisnya gitu ya, demokrasi Indonesia. Amandemen di Indonesia juga terkait dengan konstitusi. Dimungkinkan adanya perubahan-perubahan pasal-pasal kecuali sifat tertentu. Nah, tapi pasal 7 ini menjadi krusial. Karena apa? Menjelang 2024 menjadi kayaknya penting nih, tergelitik nih supaya ada golongan elit politik tertentu yang tentu saja pendukung pemerintah dalam hal ini memang menilai kinerja dari Bapak Presiden baik. Kita juga mengakui pasti setiap pemimpin itu pasti ada kebaikannya. Begitupun juga ada kekurangannya juga. Nah, kalau misalkan ada wacana ke sana, saya melihatnya secara filosofis dan sejarah ini seperti bertentangan dengan apa yang diperjuangkan di dalam reformasi, salah satu tuntutan reformasi, karena nanti akan terulang lagi, tidak akan pernah puas, tidak ada bedanya Nah, dengan yang tidak lalu. ada- Tidak tapi ada gunanya amandemen caranya yang telah berbeda dilakukan. dan alasannya. Seperti itu ya, Pak ya. Oh, ini karena bagus udah dipilih lagi atau boleh diajukan kembali. Kalau dalam pikiran saya menjadi ada satu pertanyaan jadinya. Seperti tidak ada orang lain saja yang mampu memimpin kita. Berikan Seperti kesempatan lagi Iya kepada
yang lain. yang warga negara yang lain. Jadi memang artinya dalam hal ini tadi secara historikal memang mencederai kalau sampai ini terjadi. Iya. Yang jelas kemudian kesannya apa yang dilakukan dari amandemen kemudian ternyata kembali lagi. Dikembalikan lagi. Jadi semacam adanya seperti kekuasaan itu menjadi segalanya di sini. Artinya bahwa sebenarnya kan ini kalau kita lihat salah satu pasal 7 itu kenapa begitu penting krusial memang karena di sana itu diharapkan adanya pembatasan ini adalah dalam kerangka salah satunya bahwa yang namanya pemimpin itu kalau sudah dalam zona nyaman itu biasanya dia akan mempertahankan. Nah itu yang semacam ada manusiawi lah. Maka itulah kemudian ada pembatasan itu. Kemudian dari sisi historis tadi kalau kemudian kembali lagi kemudian nanti 3 kali, 4 kali sama saja, nanti sama seperti yang dulu, tidak ada bedanya dengan amandemen. Dan iya. Selama 23 tahun kita telah membuang uang-uang negara, uang-uang rakyat hanya untuk kembali kepada titik nol lagi. Kemudian yang namanya pemilu hanya justifikasi saja. Betul. Tapi sudah ketahuan siapa pemenangnya. Itu yang serasa nggak ada beda lagi dengan Orde Baru dong Pak. Iya. Kalau seperti itu kembali. Selama paradigma dan mindset dari rakyat juga belum bisa, belum bisa berubah lebih baik lagi dengan pendidikan politik, moral, etika. Karena dengan adanya pasal 7 ataupun undang-undang tentang pemilihan kepala daerah dan lain sebagainya dibatasi 2 tahun, itu juga dibaca oleh yang bersangkutan selaku petahana maupun golongan politik serta pendukungnya. Artinya apa? Muncul dinasti-dinasti di daerah yang ya kita tahu sendiri kemarin untuk Jawa Timur ya Pak, Probolinggo dan sebagainya. Lepas dari itu hak asasi manusia. Ketika itu dibenturkan dengan dibatasi 2 periode, kok ini yang naik saudaranya dan sebagainya. Nah, mereka akan memakai dasar hukum hak asasi manusia kok hak warga negara ya, boleh. KPU sendiri belum mengatur. Nah, jadi memang dinasti ini kemudian peluang-peluang terkait dengan pembatasan kekuasaan masa jabatan 2 tahun ini juga sebetulnya sudah sudah dipikirkan bagi penguasa maupun parpol ini. Oh, nanti politiknya seperti ini. Nanti habis ini entah itu keluarganya, dinasti dan sebagainya, anaknya. Tidak ada salah. Secara kewarganegaraan itu hak warga negara tidak salah. Akan tetapi menjadi tadi secara etika dan moral politik. Apa cara orang Jawa itu apa patut, apa pantas seperti itu. Karena yang lain juga berhak. Bedanya yang lain mungkin belum atau tidak memiliki kendaraan politik seperti itu. Gitu, Bang. Selama paradigma masyarakat belum naik sedikit tingkat. Tidak hanya memikirkan tentang perut. Ya betul. Jadi paradigma sesaat coba dipikirin 5 tahun ke depan. Ya, jadi kalau paradigma masyarakat masih pragmatif berpikir hanya yang sejengkal ini, niscaya perubahan-perubahan itu tidak akan tercapai ya. Belum bisa tercapai. Jadi intinya adalah bahwa kita harus memberi pelajaran edukasi konstitusi itu kepada masyarakat umum dengan bahasa-bahasa yang lebih sederhana, dengan bahasa-bahasa yang lebih bisa diterima oleh masyarakat umum. Ya seperti itu ya, Ibu Siska, sedikit itu. Baiklah seperti itu. Jadi yang saya lihat terjadi di negara kita ini kan seperti pemujaan terhadap seseorang, kultus individu. Dan juga seperti pemujaan pada satu klan atau satu keluarga tertentu, bahwa hanya keluarga ini, hanya klan itu, hanya individu tertentu yang mampu memimpin negara ini. Menurut pandangan Pak Sigit dan Bu Siska itu bagaimana? Cara keluar supaya masyarakat kita itu tidak berpikir sempit secara milih itu, kalau orang ini benar, apapun yang dilakukan benar. Ini yang sedang terjadi loh. Apapun yang dilakukan presiden saat ini, walaupun dalam tataran turunan di masyarakat itu keliru, pendukungnya mati-matian membela. Seperti itu. Nah, langkah-langkah apa untuk mencegah supaya masyarakat itu tidak melakukan hal-hal mengkultus individukan seseorang itu? Ayo Pak, ini Rafiq jawab. Jadi memang yang terjadi di masyarakat memang
banyak terjadi hal seperti itu. Jadi ketika seseorang itu berkuasa, pasti ada sesuatu yang memang di dalam itu memang kalau kita percayalah artinya bahwa Presiden Jokowi memang sesuai dengan dalam boleh dikatakan iya, artinya sebagai orang yang memang mampu terhadap memimpin negara. Tapi di sisi yang lain jelas pasti yang namanya orang itu pasti juga punya kelebihan, punya kekurangan. Itu yang harus bisa dipahami. Jadi kemudian kadang berlebihan sekali para pendukungnya bahwa semua yang dilakukan itu adalah benar. Memang harus ada pembelajaran. Jadi kalau kita mengkultuskan pada seseorang atau suatu keluarga tertentu, itu memang sesuatu yang tidak bagus. Artinya apa? Kalau kita lihat semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Itu harus diakui di dalam masyarakat. Kemudian bahkan seperti yang tidak hanya kita di dalam ketatanegaraan. Jadi termasuk berita terbaru ada yang percaya adanya itu yang di Jawa Tengah, di Jawa Barat, Angleng Dharma itu. Iya, kerajaan. Ini perlu juga diluruskan. Artinya apa? Bahwa dalam hal ini kalau kita lihat, kalau secara penelitian misalkan terjadi ada historis, itu bolehlah kita akui. Tetapi kalau kemudian tiba-tiba muncul, artinya ini boleh dikatakan hanya sebagai sebuah fenomena yang ada yang terjadi. Karena menginginkan seseorang itu kan kadang juga menginginkan suatu kekuasaan. Iya. Ya, tapi tidak melihat artinya perkembangan seperti apa. Apalagi kalau sekarang masyarakat sudah cerdas. Kemudian artinya juga informasi itu juga mudah kita peroleh. Nah, iya, artinya itulah dalam hal ini bagaimana pendidikan itu menjadi sangat penting. Jadi tidak hanya pendidikan politik, etika, moral dan sebagainya. Tetapi dalam hal ini kalau kita kembali lagi sebagai bangsa Indonesia tentu saja kalau saya menginginkan nilai-nilai Pancasila itu kembali dihidupkan. Ini yang menjadi sangat penting. Kenapa? Karena nilai-nilai Pancasila itu sebagai sebuah roh yang ada yang memang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam masyarakat Indonesia. Bahkan di dalam perubahan amandemen pun ideologi itu jangan sampai terubah. Kenapa? Merubah ideologi akan merubah segalanya. Artinya inilah diberikan pemahaman yang mudah kepada masyarakat bahwa tidak boleh mengkultuskan sesuatu atau seseorang itu. Meskipun boleh dikatakan Jokowi itu bagus di dalam, tapi tentu saja ini kemudian silakan ilmunya itu kan bisa diturunkan kepada yang lain, kader yang lain. Tentu saja bisa saja kader itu mungkin tidak muncul di partainya, tetapi bisa muncul di tempat lain. Tetapi dalam hal inilah yang perlu dijaga bahwa yang namanya kita menjalankan konstitusi secara konstituen inilah perlu adanya pembelajaran. Ini menjadi sangat penting. Kalau saya seperti itu. Nah, siap. Ada tambahan dari Ibu Siska? Iya, saya ingin menambahkan bahwa betul kita itu tidak boleh mengkultuskan atau fanatisme terhadap sosok ya, siapapun lah itulah, sosok pemimpin atau sosok siapapun, karena kita juga harus menyadari dan objektif diri kita sendiri pun ada kekurangan dan kelebihan. Nah, kembali lagi apabila itu memang berpengaruh terhadap kepercayaan publik ataupun kepercayaan politik sehingga fanatisme ini mengalahkan dasar-dasar demokrasi dan lain sebagainya ini, ya sebetulnya pendukungnya itu sendiri yang akhirnya perlu dipertanyakan bahwa apakah betul kalau memang pemimpin itu sudah sesuai dengan koridor-koridor konstitusi, bekerja dengan baik, kita melihat kok bukti pembangunannya sebagai akademisi kita juga menilai baik ibaratnya, dan pasti juga ada kekurangan siapapun itu dari pemimpin kita pertama sampai dengan sekarang pasti. Akan tetapi beliau juga tidak lepas dari kendaraan politiknya. Jadi ini yang harus dipahami oleh para pendukungnya, bahwa perlu kita sadari juga ketika masa Orde Baru para pendukung PDIP itu orang-orang yang loyalis, tetap loyal, harus diakui. Sekalipun saat itu image-nya tanda kutip kok seperti ini. Saya yang lahir besar di Orde Baru aja melihat seperti itu juga kok gitu. Nah, jadi tapi kenyataannya kan seperti realitanya kan seperti itu. Tapi ternyata juga ada min plusnya juga. Nah, tapi harus kita akui mereka betul-betul merasuk loyalitasnya sampai ke wong cilik. Nah, tadi kita kembali lagi ke pembahasan di pertengahan. Perlu di sini pendidikan politik, etika, moral, dan tadi kita diingatkan oleh statement dari Pak Sigit bahwa jangan melupakan nilai-nilai Pancasila. Seperti itu, karena
Karena apa? Karena fanatisme yang berlebihan, kemudian mengkultuskan pemimpin yang berlebihan, dan mempercayai bahwa, nah ini juga kan seperti melahirkan dinasti-dinasti yang baru tadi. Misalkan turunan ini kalau memimpin pasti oke, kita dibatasi oleh aturan undang-undang hanya 2 kali periode, akan tetapi turunannya jadi oke lah, jadi lahirlah dinasti-dinasti. Jadi ketika hal itu terjadi, kan apa bedanya kita dengan monarki? Nah, itu juga harus disadari oleh rakyat. Nah, artinya diskusi-diskusi konstitusi, kalau mungkin juga melalui berbagai media. Kalau generasi X, Y, Z sekarang sedangnya sosial media ya Pak, YouTube, Instagram, like Instagram, itu juga perlu bagaimana pengemasan pendidikan politik, konstitusi, etika moral, Pancasila, etika moral, konstitusi yang baik ini diteruskan. Artinya bagaimana tidak berhenti hanya di tahap pendidikan formal saja seperti itu, dan para pemimpinnya juga harus open minded. Artinya apa? Terbuka, dan harus juga menyadari bahwa ada hak dan kewajiban warga negara. Betul, setiap warga negara berhak untuk memilih dipilih. Kemudian hak warga negara juga dong kalau dia memilih dinasti saya ataupun keturunan saya. Betul, tetapi akan lebih baik lagi kalau kita lebih membuka pikiran kita bahwa kembali lagi warga negara ini juga berhak, dan saya juga percaya apalagi dengan dengan globalisasi ini juga perlu juga kita banyak belajar, banyak membaca, banyak juga melihat. Jangan lupa tetap selektif. Nah, karena apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, apa yang kita lihat lewat sosial media ini juga harus selektif kita saring, tentu saja dengan filter dan benteng Pancasila. Dan filter dan perbandingan berita ya. Tidak bisa kita menelan semua berita ya. Kadang kita sulit juga. Ini berita hoax atau ya, berita betul. Saat ini ya. Sangat tipis sekali. Maka ketika itulah fungsi nilai-nilai Pancasila kembali dihidupkan sebagai filter. Sebagai filter. Karena kadang-kadang berita juga dimunculkan untuk mengabaikan berita penting yang lebih besar. Nah, ini persepsi. Persepsi ini juga yang ketika ada booming apa, sebagai bahan diskusi di kuliah, diam dulu, tahan dulu, jangan dulu. Oh, ternyata ada ini. Akhirnya ada sesuatu. Oh, ini seperti ini pengalihan suasana kadang. Pengalihan isu. Persepsi. Makanya kita juga sebagai warga negara, sebagai rakyat harus cerdas juga. Karena apa? Berita apapun melalui media apapun kita harus cerdas, karena penguasa elit politik juga sekarang menguasai Bang. Iya. Karena dia punya semacam mungkin lembaga yang dia bentuk. Iya memang. Iya memang. Apa yang kita namakan sekarang sebagai buzzer itu atau apa? Buzzer itu luar biasa. Akhirnya yang harus dipikirkan dan jangan sampai jadi korban adalah rakyat. Yang esensial menjadi kabur. Ya. Karena pengalihan isu tadi. Betul. Baiklah saudara-saudara sekalian, bincang-bincang tadi menjadi sangat menarik karena dua narasumber ini sangat hebat. Tidak, ini memang Bang Uki juga yang membawanya hebat. Buat bikin kita jadi. Kadang-kadang kita dikenal dengan Bang Uki, cuma Bang Uki nggak sadar kita kenal dengan kita. Boleh. Jadi terima kasih ini. Ada beberapa potongan untuk penutup. Closing statement. Dari sajaknya W.S. Rendra yang bisa mewakili apa yang tadi kita diskusikan ya Pak Sigit. Ini akan saya bawakan sepotong saja, tidak penuh. Jadi sajak anak muda karya W.S. Rendra. Kita adalah angkatan gagap yang diperanakkan oleh angkatan takabur. Kita kurang pendidikan resmi di dalam hal keadilan karena tidak diajarkan berpolitik dan tidak diajar dasar ilmu hukum. Kita melihat kabur pribadi orang karena tidak diajarkan kebatinan atau ilmu jiwa. Kita juga tidak mengerti ukuran pikiran lurus karena tidak diajar filsafat atau logika. Apakah kita tidak dimaksud untuk mengerti itu semua? Apakah kita hanya dipersiapkan hanya untuk menjadi alat saja?
Seperti itulah. Terima kasih Bapak Sigit. Terima kasih Ibu Siska. Selamat sore, sampai jumpa lagi di acara Garda yang berikutnya.